Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa As-Saadiyah TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sambil kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, mulai dari umur panjang, kesehatan lahir batin, demikian pula hidayah berupa iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian, yaitu tafsir Jalalain. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 116 dan seterusnya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Nabi yang telah menjelaskan isi Al-Quran kepada kita semua, mulai dari tauhid, muamalah, dan lain sebagainya, sehingga dalam hidup kita menemukan kebenaran, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjut dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa yang mempersekutukannya, yang mempersekutukan dengannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan mengampuni dosa selain itu, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia dalam kesesatan yang sangat jauh. Ay anil haqqi, dari kebenaran. Pemirsa yang saya muliakan,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemurkaannya kepada orang yang menduakan Dia, yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Begitu marahnya Allah kepada mereka, sehingga dosa orang musyrik itu tidak akan mendapatkan pengampunan. Yaitu mereka yang berdosa kepada Allah, yang musyrik kepada Allah sampai dia mati tidak taubat kepada Allah. Jadi pemirsa yang saya muliakan, bagaimana dengan orang yang pernah melakukan kemusyrikan lalu dia bertobat? Apakah dosanya diampuni? Maka saya katakan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah orang yang berbuat musyrik kepada Allah lalu dia betul-betul bertaubat kepadanya, maka Allah masih menerima taubatnya. Jadi yang dimaksud di sini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni, yaitu mereka yang musyrik sampai mati, mereka yang menduakan Allah sampai mati, sampai ajal menjemputnya. Jadi pemirsa perlu pahami bahwa yang namanya musyrik itu ada dua macam. Ada namanya asyirkul akbar dan ada yang dikatakan dengan asyirkul asghar. Ya, artinya musyrik, perbuatan musyrik yang tergolong besar dan perbuatan musyrik yang tergolong kecil. Yang termasuk golongan syirik akbar adalah secara nyata menyembah, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini adalah Islam. Jadi orang ini adalah Islam. Dia menyembah Allah, dia juga sholat, tetapi di waktu lain dia juga menyembah selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan musyrik. Dia menduakan Allah. Di dalam sholat dia ucapkan, dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu di dalam sholat. Tetapi di luar sholat dia ternyata menyembah juga selain Allah. Ya. Apa buktinya? Apa contohnya? Ya, misalnya biasa masih sering kita saksikan orang membawa sesajen kepada suatu pohon besar yang diyakini di situ ada penjaganya, ada batu besar yang diyakini di situ ada penjaganya, yang diyakini bahwa penjaganya itu bisa menolong kita, bisa menyembuhkan penyakit kita, bisa memperlancar rezeki kita, sehingga dia berkunjung ke tempat itu dengan membawa sesajen. Inilah yang dimaksud dengan syirik akbar. Ya. Ada keyakinan lain, keyakinannya bercabang. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan syirik asghar, syirik kecil, yaitu ya, misalnya kita beribadah kepada Allah, tetapi maksudnya itu bercabang. Maksudnya seharusnya niatnya, maksudnya itu hanya Allah. Sebagaimana selalu kita baca, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah Tuhanku, hanya Engkau lah yang aku maksud dan hanya ridhamu lah yang aku cari. Seharusnya itu hanya satu, hanya Allah yang dimaksud, hanya ridhonya yang kita cari. Tetapi di sisi lain dia juga menginginkan pujian, dia juga menginginkan sanjungan-sanjungan dari orang lain. Ya, ini termasuk musyrik. Kita menyembah misalnya mau dipuji, beribadah mau dipuji. Ya, jadi ibadahnya betul kepada Allah, tetapi hatinya, niatnya, maksudnya itu yang bercabang. Ini yang dimaksud dengan syirik asghar. Perlu kita hati-hati pemirsa.
bahwa ini juga termasuk syirik, termasuk dosa. Lalu bagaimana supaya hati kita, niat kita betul-betul hanya satu kepada Allah? Makanya mari kita jaga keikhlasan, jangan sampai keikhlasan kita bocor. Orang yang bocor keikhlasannya, maka dia datang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia hanya membawa ember bocor yang tidak ada sama sekali isinya. Jadi setengah mati beramal, setengah mati berbuat baik di dunia, tetapi bocor sehingga tidak ada sedikit pun yang tersimpan. Ini kan kerugian besar bagi orang seperti ini. Itu yang dimaksud yang tidak diampuni ya, yang musyrik sampai mati, tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Apa dosa selain musyrik? Saya kira banyak dosa-dosa yang dilakukan manusia selain musyrik. Ya, katakanlah misalnya lalai dari salatnya, atau dia melakukan larangan Allah, dia mabuk, dia judi misalnya, mencuri. Ya. Orang seperti ini, kalau dia orang beriman, dia Islam melakukan hal-hal seperti itu, maka dia dianggap orang Muslim yang nakal, ya, orang Islam yang nakal, yang pada waktunya nanti, pada saatnya nanti, di hari kemudian tetap dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi itu ada batasnya, akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, sehingga setelah selesai diganjar oleh Allah, setelah selesai diazab oleh Allah SWT dalam neraka, kemudian orang itu diampuni dosanya, dia mendapatkan pengampunan dari Allah, lalu dia diangkat dari neraka, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Cuma menurut ulama kita, orang seperti ini ada capnya di wajahnya yang tertulis di dahinya, yaitu jahannamin, artinya mantan penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi orang seperti itu tetap akan mendapatkan pengampunan. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa setiap umatku yang mempunyai iman dalam hatinya itu akan masuk surga. Sekalipun dia misalnya melakukan dosa, tetapi dosanya akan dicuci, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan. Setelah itu baru dia diampuni oleh Allah SWT, lalu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wa may yusyrik billah, siapa yang musyrik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh sesat, ya. Dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi ibarat kita dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan kita sesat, ya, kita sesat artinya melenceng dari jalur yang sebenarnya. Seharusnya kita lurus, ya, tapi kita melenceng ke jalan lain. Orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu kesesatannya jauh. Kesesatannya jauh sekali sehingga kesulitan bagi dirinya untuk kembali. Dia sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah orang yang musyrik kepada Allah dan tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima peringatan-peringatan. Orang seperti ini kalau dia tetap dalam kemusyrikannya, maka dikatakan dhalalan ba'ida, dia itu dalam kesesatan yang sangat jauh. Begitu jauhnya dia sesat dari jalan yang sebenarnya, sehingga dia sulit untuk kembali ke jalan yang benar, sulit. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari surah An-Nisa 116. Kemudian kita lanjut. Iyad'una. Ya. In tidaklah ma yad'una apa yang mereka seru atau apa yang mereka sembah, ya'budul musyrikuna, yang disembah oleh orang-orang musyrik, min dunihi, selainnya atau selain Allah, ay Allahu ay ghairihi,
Ya, selain Allah atau selainnya, illa inathan, kecuali inatha. Apa itu inatha? Yaitu asnaman mu'annathah, ka'allata wal uzza wa manat. Jadi di sini katakan tidaklah mereka yang mereka sembah itu, yang disembah oleh orang musyrik itu selain Allah SWT, kecuali inatha. Inatha itu adalah berhala-berhala betina. Berhala-berhala betina atau asnama mu'annathah, berhala betina seperti Allata wal Uzza wa Manat. Jadi orang-orang musyrik dulu itu memberi nama sembahannya, memberi nama patung-patungnya, berhalanya itu ya, dengan Allata, nama Al Uzza, dan nama Manat. Ini wa im ma yad'una bi'buduna bi'ibadatiha, dan tidaklah apa yang mereka seru atau apa yang mereka sembah itu illa syaitanam marida, kecuali syaitan yang durhaka. Tidaklah yang mereka sembah itu kecuali syaitan yang durhaka. Jadi mereka sesat menyembah selain Allah SWT itu tidak terlepas dari pengaruh syaitan, tidak terlepas dari pengaruh iblis. Iblis yang senantiasa menyesatkan umat manusia dari kebenaran, melencengkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini katakan kharijan anit ta'ati li ta'atihim lahu fiha wa huwa iblis. Jadi dia melenceng dari ketaatan untuk mentaati mereka, yang tidak lain itu adalah iblis. Ya, iblis. Kemudian pada ayat berikut, la'anallah, laknat Allah, abu'adahu ar-rahmatihi. Jadi yang dimaksud dengan laknat Allah adalah Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Abu'adahu ar-rahmatihi, Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Wa qala, dan dia berkata, atau syaitan itu berkata, la takhizanna, sungguh kami akan mengambil atau akan menjadikan, ay la aj'alanna li, atau sungguh aku akan mengambil, menjadikan bagiku, min ibadika nasiban, dari hambamu, nasiban, yaitu bahagian mafruḍa yang tertentu. Maksudnya apa? Iblis ini berkata kepada Allah SWT, la takhidanna li, la takhidanna, ay la ajalanna li, sungguh aku pasti. Jadi ini ada huruf taukid, la ajalanna, sungguh aku akan mengambil, akan menjadikan dari hambamu nasibah mafruḍah, bahagian yang tertentu untuk mentaati aku, ya, untuk mengikuti aku, kata iblis. Maksudnya begini, bahwa dalam setiap diri manusia itu ada dua potensi, ya. Ya, dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ada potensi untuk taat, ada potensi untuk tobat. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada diri manusia itu kita semua, yang namanya manusia semua memiliki potensi untuk taat kepada Allah. Tetapi di sisi lain juga manusia memiliki potensi untuk durhaka kepada Allah. Nah, bahagian inilah yang ingin dikuasai oleh iblis, yang ingin dikuasai oleh iblis. Oleh itu pemirsa yang saya muliakan, coba kalau kita kembali pada diri kita masing-masing, kadang-kadang bertengkar dua sifat dalam diri kita. Kadang-kadang di satu sisi kita mau taat kepada Allah, ya, kita mau rajin untuk menghadiri salat berjamaah, kita ingin selalu mengaji, membaca Al-Quran,
kita ingin memberi, bersedekah, tetapi di sisi lain kadang-kadang ada sifat malas ya. Pada saat kita mau ke masjid, kadang-kadang ada lagi pikiran lain, ada lagi pengaruh lain. Pada saat kita membaca Al-Quran, baru kita ambil Al-Quran, tiba-tiba ngantuk. Baru pertama dibuka Al-Quran langsung menguap, langsung mengantuk. Ini. Jadi memang artinya dalam diri manusia itu ya ada bahagian-bahagian yang merupakan peluang bagi setan, merupakan peluang bagi iblis untuk menguasai itu, menguasai peluang itu. Nah, disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai peluang itu dikuasai oleh setan sehingga kita memilih arah kiri, bukan arah kanan yang kita tempuh, tapi arah kiri sampai dikuasai oleh pengaruh setan. Ya, setan ternyata sudah mengatakan seperti itu. Ya. Setan sebenarnya sudah mengatakan seperti itu bahwa la takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, bahwa sungguh aku akan mengambil atau menjadikan bahagian tertentu dari hamba dia. Ya. Ini hati-hati kita. Kalau itu sampai dikuasai oleh setan, maka kita menjadi orang yang sesat. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, wala udillannahum, dan pasti aku akan sesatkan mereka. Nah, ini juga seakan-akan setan itu bersumpah. Setan bersumpah. Dikatakan wala udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Siapa yang harus mereka? Kita semua manusia. Kita semua manusia. Ternyata setan iblis sudah bersumpah kepada Allah, pasti aku akan sesatkan mereka. Anil haqqi, dari kebenaran. Bil waswasati, dengan perasaan was-was. Pemirsa saya mengatakan kadang-kadang muncul dalam perasaan kita rasa was-was atau keraguan. Ya. Kita ragu tentang ibadah yang kita lakukan, apa Allah terima atau tidak. Kita ragu tentang betulkah ada hari kemudian. Kita ragu tentang adanya Allah. Kadang-kadang seperti itu. Itu namanya was-was. Ada was-was dalam diri kita, dalam perasaan kita. Dan ternyata itu adalah hembusan-hembusan dari syaitan. Itu adalah pengaruh syaitan. Makanya dalam surah Nas Allah mengajarkan kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan kejahatan bisikan-bisikan syaitan. Jadi dan memang syaitan ternyata sudah bersumpah kepada Allah, wala udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Kemudian wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan menghembuskan, aku akan meniupkan angan-angan ke dalam mereka, hati mereka. Angan-angan akan berumur panjang, ya, angan-angan. Selalu muncul angan-angan. Ya, angan-angan itu yang menjadikan kita malas. Ya. Angan-angan itu yang menjadikan kita tidak bersemangat. Itu angan-angan. Nah, misalnya angan-angan yang mengatakan, bagaimanapun juga Allah itu akan kasihan sama saya. Saya ini sudah pasti masuk surga. Itu angan-angannya. Atau misalnya angan-angan masalah dunia menjadikan dia malas bekerja karena angan-angannya selalu saja berpikir, ya, selalu saja bercita-cita, berangan-angan, tetapi tidak ada reaksi, tidak ada gerak, tidak ada kerja. Wala umanniyannahum, ya, fi qulubihim, dalam hati mereka, tulul hayat, akan berumur panjang. Wala ba'tha wala hisab, ya, dengan angan-angannya itu mengatakan yang sampai tidak ada di hari kebangkitan, tidak ada di hari perhitungan, ya.
Itu. Ada keraguan-keraguan yang muncul dalam hati ini. Kemudian wala amrannahum fala yubattikunna yaqta'na, dan sungguh aku akan menyuruh mereka, yaqta'na adzanal an'am, untuk memotong telinga binatang ternak. Jadi itu juga sebenarnya perbuatan setan, menyuruh manusia memotong telinga binatang ternak. Untuk apa itu? Ini, itu orang-orang musyrik, ya. Ada bentuk kemusyrikan, dia memuja binatang, dia menyembah binatang. Katakanlah sapi, ya. Jadi dia sembah sapi itu dengan cara memotong sedikit dari telinganya, dia tandai. Jadi sapi yang sudah dia potong telinganya itu dia sakralkan. Lalu kemudian sapi itu dia bebaskan, tidak boleh diikat, tidak boleh dikandang, dia bebaskan karena dia anggap bahwa binatang ini binatang mulia. Dia puja binatang ini dengan adanya tanda bahwa telinganya sedikit sudah dipotong. Dia puja sapi itu. Jadi ternyata perbuatan itu adalah perintah setan. Wala amrannahum, setan yang menyuruh orang memotong telinga sapi itu. Dan manusia melakukannya, ya. Manusia melakukan hal itu. Kemudian wa qad fa'ala dzalika bil bahair, dan dia telah melakukan hal itu pada binatang bahira. Jadi bahira itu adalah sapi, mengatakan sapi betina yang dipotong telinganya, lalu dia memujanya. Kemudian wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Yang luar biasa ini perbuatan setan ini, menyuruh manusia untuk merubah ciptaan Allah. Yang dimaksud ciptaan Allah dalam tafsir ini adalah dino, atau agamanya, mengubah agama Allah Subhanahu wa taala dengan bil kufri, dengan kekafiran, atau wa ahlalu ma harrama wa tahrimu ma ahalla, atau dia mengharamkan apa yang telah, dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau dia mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Ini kan ada pemuka agama, ya, terutama dari ahlul kitab seperti itu, orang-orang musyrik, dia mengubah agamanya Allah Subhanahu wa taala, memutar balik kenyataan. Jadi dia menghalalkan apa yang sudah diharamkan dan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattakhidhus syaitana waliyan, dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, ayatawallahu wa yuti'uh, maksudnya berlindung kepadanya dan mentaatinya, min dunillah selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka dia sesungguhnya telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari pengajian kita pada kesempatan kali ini, pertama bahwa Allah SWT sungguh murka, sungguh marah kepada hambanya yang menduakan dia. Dia yang menciptakan kita, dia yang menjamin hidup kita, dia yang menjamin rezeki kita semua. Lalu kemudian ada saja manusia yang menyembah kepada selain Allah, ada saja manusia yang berterima kasih bukan kepada Allah, sehingga Allah murka. Kemurkaan Allah itu akan dibuktikan dengan tidak akan diampuni, tidak akan diampuni dosa seperti itu. Namun Allah masih memberikan, berkenan memberi ampunan kepada dosa-dosa selain dari dosa musyrik. Kemudian yang kedua, ingat bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita, makanya jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan dia sebagai teman dalam hidup, ya.
Jadikan dia sebagai musuh. Saya kira kita semua sudah tahu mana yang disenangi setan, mana yang dibenci setan, mana yang disenangi Allah, mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam diri kita, dalam diri manusia, di situ ada bahagian-bahagian yang merupakan peluang bagi setan untuk menyesatkan kita. Ada peluang, yaitu nafsu, ya. Nafsu kita. Dalam diri kita ada potensi untuk taat, ada potensi untuk durhaka. Potensi durhaka itulah yang selalu diincar oleh setan, yang selalu ingin dikuasai oleh setan. Sehingga kalau setan sudah menguasai itu, sulitlah kita untuk kembali ke jalan yang benar. Karena setan sudah menguasai diri kita. Apa yang dikuasai itu bahagian setan atau bagian nafsu yang merupakan peluang bagi setan ini. Kemudian selanjutnya memang setan sudah bersumpah kepada Allah akan menyesatkan kita, akan menghembuskan perasaan angan-angan dalam diri kita, sehingga dalam hidup ini kita selalu saja berangan-angan, ya, berangan-angan, jangan-jangan tidak ada jalan, jangan-jangan tidak ada hari kemudian, jangan-jangan tidak ada hari kebangkitan, jangan-jangan tidak ada hari perhitungan. Itu adalah was-was. Nah, kalau ini muncul, menjadikanlah kita malas beribadah kepada Allah SWT. Kemudian terakhir, salah satu bentuk kemusyrikan manusia adalah mereka memuja binatang, dan ini juga merupakan perintah setan, perintah iblis untuk memotong sedikit dari telinga binatang itu, kemudian dipuja dan disembah binatang. Ini adalah bentuk kemusyrikan yang besar, bentuk kemusyrikan yang nyata kepada Allah SWT. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, semoga pengajian kita pada sore hari ini ada hikmahnya, ada berkahnya insyaallah. Harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki akidah kita, ibadah kita hanya semata-mata karena Allah, tidak ada maksud lain, tidak ada niat lain kecuali hanya ilahi anta maqsudi wa ridho kamatuni. Insyaallah semoga kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.